Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat nasi kuning ala saya. Di resep kali ini saya menggunakan metode yang sama dengan cara memasak nasi sebelumnya yang pernah saya share, yaitu dengan menggunakan panci atau periuk atau ketel atau apapun namanya di daerah Bu Ibu dan Pak Bapak serta teman-teman sekalian. Saya udah langsung masukkan si berasnya dan airnya. Ini api kompornya udah saya nyalakan, saya buat di api paling besar. Kita tunggu panas baru nanti mau diaduk-aduk. Dan saya mau tunjukkan bumbu atau rempah yang mau saya gunakan. Jadi kali ini saya menggunakan yang instan aja. Apa aja yang saya gunakan? Nah, ini dia. Nah, ini di sini ada bumbu racik instan. Ini yang untuk ayam goreng. Jadi saya pakai bumbu racik Indofood yang untuk ayam goreng rempah. Ini saya gunakan setengah sendok makan. Kemudian ini ada kaldu jamur. Saya gunakan juga setengah sendok makan. Ini garam. Dan ini kunyit bubuk. Ini masing-masing setengah sendok makan. Dan ini yang agak kecoklatan ini lada putih bubuk. Saya gunakan sedikit aja. Ini mau langsung saya cemplungkan aja. Sampai bersih. Ada ini kayu manis satu batang yang agak kecil ukurannya. Kemudian ini bunga lawang, saya pakai 2 kuntumnya aja. Kemudian ini cengkeh 2 butir. Kapulaga saya pakai 2 butir. Ini bisa utuh seperti ini atau mau digeprek supaya lebih wangi lagi. Ini rempah-rempah dari bahan yang fresh. Ini ada lengkuas atau laos, saya pakai sekitar 1 cm tapi agak gede bentuknya. Kemudian ini serai 1 batang udah saya memarkan. Ini daun salam saya pakai 2 lembar yang ukurannya kecil, dan ini udah agak kering. Langsung dicemplungkan aja. Ini sudah mulai panas, jadi sambil saya aduk-aduk supaya si berasnya itu matang dengan merata dan tidak menempel di dasar panci. Ini dengan menggunakan api yang besar. Tuh warnanya udah kelihatan cakep ya, orange. Kalau Bu Ibu, Pak Bapak, teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok masak nasi kuning menggunakan rempah-rempah seperti ini? Iya, karena saya pribadi dan keluarga lebih senang dengan menggunakan rempah-rempah seperti ini. Karena hasilnya jadi lebih wangi. Nah, biasanya juga kalau saya lagi mau ngebus BB anak-anak atau menaikkan berat badan anak-anak, saya juga menggunakan tambahan bahan lainnya, yaitu santan. Nih, bisa menggunakan santan instan atau santan fresh ya. Kalau pakai santan instan bisa menggunakan yang 1 sachet ukuran kecil, ukurannya 65 ml. Nah, ini sudah mulai mendidih. Saya mau agak kecilkan apinya. Kali ini saya mau tambahkan si santannya. Jadi setelah mendidih, sudah agak kecil apinya. Kemudian saya mau susulkan, saya masukkan santannya. Ini saya aduk-aduk lagi biar rata. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi kalau udah mendidih itu butiran berasnya berubah menjadi lebih agak menggendut gitu ya. Nah, tuh. Kalau udah seperti ini api kompornya udah kecil, yang paling kecil, pancinya kita tutup dan kita set timer untuk 10 menit. Nah, ini udah 10 menit, saya matikan api kompornya dan saya nyalakan lagi timer untuk 10 menit ke depan. Saya tunjukkan sebentar aja ya.
Jadi keadaannya seperti ini, masih ada airnya, tapi nanti insya Allah akan matang sampai pulen. Kita tutup lagi, jadi dia termasak dengan matang sampai pulen itu dengan menggunakan sisa uap panas yang ada di dalam pancinya. Oleh karena itu sebenarnya setelah 10 menit dimasak dengan api kecil, kalau bisa jangan dibuka lagi tutupnya ya, biar dia matang dengan sempurna dan hasilnya akan pulen. Nah ini udah 10 menit. Cek. Tuh, ini ya nasinya. Tuh, matang dengan sempurna dan warnanya cantik. Mau saya letakkan di piring. Ini rempahnya tadi, kapulaganya saya pinggirkan. Jadi setelah matang, kalau bisa ini langsung dipinggirkan aja, disisihkan rempah-rempahnya. Soalnya kalau dibiarkan terus kita diamkan gitu, nanti di salah satu bagian nasi yang tertempel sama rempah-rempahnya justru jadi beraroma lebih kuat si rempah yang menempel. Jadi untuk mengantisipasinya, kita bisa cari rempah-rempahnya, kita ambil atau kita sisihkan. Karena rempah-rempahnya memang nggak dimakan ya. Oh iya, saya mau infoin juga, untuk kali ini saya masaknya 3 gelas ya ukurannya, soalnya ini bisa banget ya kalau mau dijadikan stok. Nih, jadi nggak nempel sama sekali ya di dasar panci, dan nasinya hasilnya pulen, tidak hancur, masih utuh, bagus. Ini udah selesai semua, diambil rempah-rempahnya. Saya mau memasukkan sisa nasinya ke dalam wadah kedap udara. Kali ini saya menggunakan wadah yang serupa dengan Tupperware. Boleh menggunakan wadah apa aja ya, yang penting wadahnya kedap udara. Jadi ini bisa langsung disisihkan atau mau nanti-nanti juga boleh. Kalau saya biasanya langsung saya sisihkan, jadi dia tidak sampai menunggu lama, atau kalau bahasa ibunya saya nggak diotak-atik. Ini sisanya saya tutup untuk makan hari ini. Jadi setelah selesai dimasak, dibagi per porsi untuk makan di hari itu. Sisanya saya masukkan ke dalam wadah kedap udara, terus saya simpan di dalam kulkas, dan untuk besok paginya kalau mau dimakan cukup dihangatkan dengan menggunakan kukusan seperti ini. Ini agak keroak ya tengahnya karena saya udah ambil untuk sarapan anak-anak. Nah, gimana? Cakep kan hasilnya? Sebenarnya untuk membuat nasi kuning ini biasanya saya juga menggunakan daun pandan, tapi kali ini kelupaan jadinya keskip. Kalau kamu punya daun pandan bisa digunakan ya, cukup gunakan 2 lembar aja yang disimpulkan dan dimasukkan saat bersamaan dengan rempah-rempah dimasukkan tadi. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.